Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran dari bab sudut dan garis sejajar ya. Ada 3 buah soal yang akan kita bahas. Pada gambar berikut, carilah sudut X. Garis L sejajar dengan garis M ya. Sudut-sudut yang memiliki tanda yang sama, besarnya sama. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan langkah-langkahnya ya. Kita akan kerjakan bagian nomor 1. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan nomor 1, ini diingat-ingat kembali ya, mengenai sudut dalam berseberangan. Nah, jadi sudut dalam berseberangan ini bentuknya seperti huruf Z kayak gini ya. Seperti huruf Z ya. Jadi, nanti bagian atas sama bagian bawah itu sejajar. Wajib ya, wajib sejajar. Maka, sudut yang besarnya ada di sini, nih ya saya beri titik, itu besar sudutnya sama. Jadi kalau yang diberi titiknya ini 30, ini juga sama 30 gitu ya. Jadi kalau seandainya ada bentuk sudut seperti huruf Z kayak gini, berarti ini sudutnya sama ya. Berlaku juga untuk kebalikannya. Nah, ini juga sudut dalam berseberangan ya. Ini merupakan sudut dalam berseberangan. Maka sudut yang saya beri titik itu besarnya sama ya. Nah, kemudian poin penting yang lain ya. Jika kalian menemukan sudut seperti ini, ya, ini anggap aja lurus ya. Ini bagian atas sama bawahnya itu sejajar. Nah, maka dua buah sudut di sini yang saya bertitik dengan silang itu jumlahnya 180 ya. Jadi titik sama silang itu jumlahnya 180. Jadi titik ditambah silang sama dengan harus 180 derajat ya. Gitu. Jadi kalau misalnya di sininya 30, ya berarti di sininya 150 gitu. Supaya jadi 180 kan. Dan seterusnya ya. Kalau di sininya 40 ya berarti di sininya 140 gitu. Supaya jadi 180. Oke, kemudian berlaku juga ini namanya sudut sepihak ya. Ini namanya sudut sepihak. Berlaku juga nanti untuk kebalikannya ya. Nah, ini juga sama nih. Misalnya kalian menemukan soal seperti ini. Ini sejajar ya. Dua garis ini sejajar. Nah, ini juga sama ya, jumlahnya 180 gitu. Jadi titik sama silang itu kalau dijumlahin harus 180. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 1 ya. Nah, ini kita lihat di sini. Kalian bisa lihat ya, di sini ada seperti huruf Z nih ya. Nah, ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, jadi diingat-ingat kembali, kalau misalnya ada yang seperti huruf Z kayak gini, ini artinya sudut dalam berseberangan ya. Di mana sudutnya sama, besar sudutnya. Artinya, kalau di sininya 30, ini kan 30 derajat ya. Berarti di sini juga sama ya, 30 derajat nih. Gitu. Oke? Nah, kemudian kita lihat lagi. Ini kan besar sudut yang di sini, nih ya. Besar sudut dari sini ke sini kan 75 ya. Dari sini ke sini besarnya 75 nih. Dari titik sini sampai titik sini. Ini 75. Nah, kemudian yang sebelah sininya 30. Berarti yang sebelah sininya itu adalah sisanya ya. 75 dikurang 30 gitu. Oke, kita tulis 75 dikurang 30 ya. Ini caranya langsung sini aja. 75 kurang 30 itu hasilnya adalah 45 ya. Berarti di sini 45 derajat nih. Benar kan ya? 30 sama 45 jadi totalnya harus 75 kan? Gitu. Nah, kemudian kita perhatikan lagi ya. Di sini kayak ada huruf Z lagi ya, yang di tengah itu dalam berseberangan lagi, atau seperti huruf Z ya. Perhatikan di sini. Nah, sini. Gitu ya, yang bagian tengah. Ini merupakan sudut dalam berseberangan. Oke, ini kalau misalnya dipertebal ya, kalau misalnya kita tebalin, gini kan ya. Nah, kayak gini. Dalam berseberangan kan. Nah, jadi kalau misalnya di sininya 45, maka di sini juga sama ya, 45. Karena sesuai dengan aturan tadi yang sudah saya jelaskan, besar sudutnya sama ya. Berarti kalau di sininya 45, ini juga sama nih, 45 derajat gitu. Ini 45, berarti sini juga 45 ya. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke sini sekarang. Kita masuk ke sini ya. Ini kan 100, ini kan bagian sini, kita lihat sini. Ya, ini merupakan sudut sepihak ya. Oke, ini sudut sepihak. Sesuai dengan aturan yang di sini ya. Sesuai dengan aturan di sini, ini merupakan sudut sepihak kalau dijumlahin 180 ya.
Oke, ini kalau misalkan kita lihat, nanti kalau kita pecah ya, kita buka, bentuknya kayak gini kan. Nah, ini 120 derajat. Ini sama nih, kayak ini nih, ya. Artinya jumlah sudutnya 180. Ya, jumlah sudutnya 180. Berarti kalau di sininya 120, ininya adalah 60 derajat ya. Gitu. Karena jumlah sudutnya 180. Berarti ininya 60 nih, sininya nih. Ini merupakan sudut sepihak karena merupakan sudut sepihak ya. Nah, sekarang ini ditulis ya caranya ya. Berarti 180 derajat dikurang 120 tadi ya. Itu dapat 60 derajat. Untuk mencari nilai X, kan kita mau nyari nilai X. Nilai X itu adalah dari sini sampai sini nih, ya. Nah, bagian sini 45, bagian sini 60. Berarti X-nya tinggal kita tambahin 60 derajat ditambah 45 derajat ya, yaitu 105 derajat. Oke, untuk bagian nomor 1, nilai X-nya itu adalah 105 derajat ya. Kita lanjut bagian nomor 2 ya. Ini tadi pembahasan nomor 1, sekarang kita lanjut ke bagian nomor 2. Di sini ada bulat hitam dengan bulat putih. Nah, ini supaya mempermudah ya, kita umpamakan bulat hitam itu adalah M, dan bulat putihnya itu N ya. Ini bulat putihnya N. Oke, ini kalau misalkan kita lihat, di sini ada segitiga kecil, ya, yang saya beri garis tebal. Ini ada segitiga kecil ya. Nah, kemudian di sini kan 124 ya, di 124 derajat. Nah, kemudian di sini titik hitam, bulat hitam ya. Bulat hitamnya itu adalah M dan bulat putihnya N, gitu ya. Tadi bulat hitamnya sudah diumpamakan M, sedangkan bulat putihnya itu adalah N. Nah, kemudian kalian harus tahu ya, satu segitiga ya, jumlah sudut pada segitiga itu 180, jumlahnya harus 180. Berarti untuk mencari M ditambah N itu tinggal kita kurangin ya. 180 derajat dikurang 124. Itu hasilnya adalah 56 derajat gitu. Jadi ya, kan jumlah total segitiga kan 180, ya kan? Ini totalnya harus 180 nih. Ininya 124 nih. Yang bagian atas 124. Artinya sisanya kan M sama N ya. M sama N itu sisanya tinggal berapa? Ya tinggal dikurangin 180 dikurang 124. Itu adalah 56 derajat ya. Nah, kemudian kita fokus lagi ke segitiga besar ya. Kita fokus ke segitiga besar. Pada segitiga besar ya, segitiga besar di sini. Kita susun persamaan ya. Bagian sini ada X, di sini ada 2M sama M jadi 2M ya. Di sini N sama N jadi 2N. Totalnya harus 180 ya. Berarti X ditambah ini ya, jadi sudut yang di sini ditambah dengan sudut yang di sini, ditambah sudut yang di sini, ini totalnya 180 gitu. X ditambah M sama M jadi 2M ya. Ditambah 2M, N ditambah N itu 2N, itu hasilnya adalah 180. Kenapa 180? Karena segitiga ya. Oke, kemudian kita lanjutin lagi. Jadi X ditambah, nah kita lihat di sini. Kan M ditambah N kan 56 nih. M ditambah N 56. Artinya kalau 2M ditambah 2N, ya tinggal dikali ya. 2 kali 56 gitu. 2 dikali 56 sama dengan 180. Jadi X ditambah 112 ya. Sama dengan 180. Nah, nilai X-nya nanti tinggal dikurangin. 180 dikurang 112. Ini hasil nilai X-nya adalah 180 dikurang 112 ya, itu hasilnya adalah 68 ya. Nah, seperti ini. Jadi nilai X-nya itu adalah 68 ya. Oke, ini selesai ya untuk yang bagian nomor 2. Kita lanjutkan ke bagian nomor 3 ya. Untuk yang bagian nomor 2, itu jawabannya nilai X-nya itu adalah 68. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 di sini ya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan mengenai sudut sepihak ya. Sudut sepihak, kita lihat di sini. Nih ya, sudut sepihak nih kalau misalnya kita, yang saya beri garis tebal, ini fokus ya. Fokus ke garis tebal. Ini merupakan dua buah sudut sepihak ya. Nah, yang bagian sini sama sini. Ini merupakan dua buah sudut sepihak.
Oke, sudut sepihak itu jumlahnya 180 ya. 180 jumlahnya. Oke, ini kita misalin lagi ya. Kita misalin lagi biar lebih paham. Misalnya titik hitam ya, titik hitamnya itu kita umpamain M. Berarti kalau di sini M, ini juga M ya. Titik putih ya, bulat putihnya kita umpamain N. Gitu. Nah, kemudian di sini ya, ada sudut sepihak nih. Sudut sepihak tuh jumlahnya 180 ya. Berarti bisa kita buat persamaan 2M di sini ditambahkan 2N, 2M ditambah 2N itu hasilnya harus 180 derajat ya. Gitu. Berarti untuk mencari M ditambah N, ini tinggal kita bagi 2 ya. Jadi semuanya dibagi 2. Kan 2M tambah 2N 180. Berarti M ditambah N-nya kita bagi 2. 180 bagi 2 itu adalah 90 derajat. Oke, berarti nilai M ditambah N itu 90 derajat ya. Kemudian kita fokus ke segitiga. Nah, ini segitiga di sini. Kan X-nya di dalam segitiga ya. Nah, kita fokus ke segitiga ini. Jumlah sudut segitiga itu 180 ya. Berarti bisa kita simpulkan X ditambah M ditambah N itu nilainya harus 180 karena segitiga ya. Nah, kemudian tadi nilai M tambah N berapa? 90 kan? Nih ya, M tambah N 90. Berarti X ditambah 90 itu 180. Berarti untuk mencari nilai X, ini tinggal kita kurangin ya, 180 dikurang 90. Nah, jadi nilai X-nya itu adalah 90 derajat. Oke, berarti ini sudah dijawab semua ya. Untuk nomor 1, nilai X-nya itu adalah 105 derajat. Nomor 2, nilai X-nya itu adalah 68 derajat. Dan nomor 3, nilai X-nya itu adalah 90 derajat. Selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.